Selama ini, kebanyakan orang mengetahui bahwa tumbuhan atau pohon menghasilkan oksigen yang diperlukan hewan dan manusia untuk bernapas. Oksigen merupakan salah satu hasil dari fotosintesis, yakni proses yang dilakukan tumbuhan untuk mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi bagi tumbuhan. Akan tetapi, tidak banyak yang mengetahui ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi bukan pohon, melainkan mikroorganisme kecil lautan yang bernama fitoplankton. Fitoplankton mampu menghasilkan sekitar 50–85% oksigen di bumi per tahun, sedangkan tumbuhan atau pohon hanya menghasilkan sekitar 20% saja. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton adalah organisme jenis plankton yang sering disebut sebagai mikroalga. Fitoplankton berperan sebagai indikator kontaminasi dan kualitas air, sekaligus sebagai produsen dalam rantai makanan karena mampu menyediakan makanan sendiri. Fitoplankton memperoleh energi melalui proses fotosintesis, menyerap karbon dioksida di atmosfer, dan mengubahnya menjadi oksigen. Oleh karena itu, fitoplankton harus berada pada bagian permukaan lautan, danau, atau kumpulan air yang lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Peran penting fitoplankton. Peneliti plankton laut dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Arif Rahman mengatakan, alasan fitoplankton mampu menghasilkan oksigen lebih banyak dibanding pohon adalah luas lautan. Perbandingan luas lautan dengan daratan adalah 70:30. Artinya, 70% luas bumi adalah lautan. Sementara, fitoplankton itu ada di seluruh permukaan lautan, mulai dari tropis hingga kutub. Dari hasil kajian LIPI, fitoplankton tidak hanya bermanfaat menghasilkan oksigen, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengikat karbon dioksida dari atmosfer. Untuk diketahui, karbon dioksida merupakan salah satu komponen gas rumah kaca yang dapat membuat suhu atmosfer di bumi menjadi lebih panas. Riset mutakhir menunjukkan, kemampuan fitoplankton mengikat karbon dioksida dari atmosfer kurang lebih setara dengan kemampuan seluruh tumbuhan yang ada di daratan. Kemampuan tersebut membuat fitoplankton berfungsi penting sebagai pengendali iklim global, tanpanya atmosfer dan iklim di bumi akan menjadi lebih panas. Dampak buruk kerusakan fitoplankton. Jika terjadi gangguan pada ekosistem perairan, terkadang fitoplankton dapat tumbuh dengan sangat cepat atau sering disebut alga bloom. Namun, pertumbuhan cepat tersebut menyimpan potensi dampak negatif. Mengapa demikian? Pertumbuhan fitoplankton akan menghasilkan biomasa yang banyak. Kemudian, setiap makhluk hidup suatu saat mereka akan mati semua. Ketika daur hidupnya sudah selesai, biomasanya itu akan membusuk di perairan. Ketika terjadi seperti itu, oksigen yang diproduksi fitoplankton ketika mereka lagi banyak-banyaknya sekarang digunakan bakteria untuk merombat biomasanya. Sehingga perairan itu menjadi kekurangan oksigen atau hipoksia. Dia menyebutkan, jika kondisi hipoksia itu sangat parah maka akan disebut anoksia atau kehabisan oksigen. Kita sering menyebutnya sebagai dead zone, yaitu area-area di perairan yang oksigennya sangat rendah. Organisme yang hidup di sana, baik di dasar maupun di kolam air akan banyak yang mati mendadak. Tidak hanya itu, perburukan kualitas perairan tempat fitoplankton berada juga dapat memicu munculnya jenis-jenis fitoplankton yang berbahaya. Fitoplankton itu jenisnya banyak sekali, ratusan jenis dalam satu lokasi.
Ketika perairannya memburuk, otomatis jenis fitoplankton yang tadinya bermanfaat bagi ekosistem, yang bisa dimakan ikan dan larva udang, lama-lama akan berganti menjadi jenis-jenis yang berpotensi berbahaya atau beracun. Menjaga keseimbangan fitoplankton. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perburukan kualitas perairan tempat fitoplankton tinggal. Cara yang paling dasar, walaupun kedengarannya sederhana tapi kalau dilakukan sangat sulit, itu adalah mengurangi jumlah pencemaran nutrien yang masuk ke perairan. Misalnya seperti nitrogen dan fosfat. Kedua senyawa tersebut biasa diproduksi oleh aktivitas pertanian dan perkotaan dalam bentuk limbah-limbah yang tidak diolah dan dibuang langsung ke perairan. Ketika semua limbah masuk ke perairan, itu akan menyebabkan fitoplankton tumbuh dengan cepat. Siapa yang tumbuh lebih cepat dari sekian ratus jenis fitoplankton yang ada di perairan? Jika yang menang itu adalah jenis yang merugikan, maka akan menyebabkan efek berantai. Aktivitas perikanan berlebihan juga dapat mengakibatkan perburukan ekosistem perairan yang ditempati fitoplankton. Karena fitoplankton ini produsen primer, dia ada di rantai paling bawah makanan. Kemudian, jika ikan-ikan yang ditangkap adalah yang biasa mengonsumsi fitoplankton itu, otomatis fitoplankton akan tumbuh terlalu cepat dan tidak ada yang mengontrol. Jika dibanding perikanan tangkap, perikanan berbasis budidaya seperti tambak, berdampak lebih besar terhadap fitoplankton. Aktivitas pertambangan di pesisir juga dapat mempengaruhi fitoplankton, misalnya penambangan batu bara dan timah. Pada dasarnya kontribusi fitoplankton besar sekali, cuma jarang ada yang benar-benar memahami. Biasanya orang awam hanya tahu soal pohon saja yang menghasilkan oksigen terbanyak. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari kita menjaga jangan sampai jenis-jenis fitoplankton yang merugikan atau berbahaya berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari channel Teori Doang. Tekan like jika Anda suka dengan video seperti ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.